Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Agus Putra Wates. Bagaimana kabar teman-teman semua untuk malam hari ini? Semoga semua sehat-sehat saja teman-teman ya. Bagi teman-teman, pada kesempatan malam hari ini saya mau mereview nih teman-teman. Ceritanya saya mau mereview sedikit alat-alat yang saya gunakan selama ini teman-teman ya. Jadi dalam saya ya apa istilahnya hobi bermain internet, ini ada beberapa alat yang saya gunakan selama ini buat menyebar jaringan internet saya. Ini masih terapkan cicilan ya teman-teman ya, jadi masih kalau dibilang bukan RT RW nya tapi mungkin sekelas ya apa ya dibilang ya, masih di bawahnya RT RW nya lah. Oke, di depan saya ini teman-teman, ini sudah ada beberapa contoh atau mungkin yang selama ini saya gunakan ya, yang saya pakai buat di rumah saya atau mungkin di klien setting sekitar rumah saya, dan juga digunakan saya sebagai access point. Nah ini teman-teman, ini tenda 03 ya. Ini tenda 03 ini saya gunakan sebagai access point. Jadi saya gunakan sebagai access point voucheran. Saya gunakan ini sebagai access pointnya. Awalnya ini saya gunakan sebagai PTP, cuman untuk PTP saya berubah ya. Jadi saya nggak menggunakan frekuensi 2,4 lagi, saya berubah menjadi frekuensi di 5 GHz. Jadi untuk frekuensi 2,4 seperti tenda ini contohnya, ini saya gunakan sekarang buat voucheran, jadi buat access point voucheran. Nah ini ada juga nih Totolink ya, CP300. Ini juga awalnya saya gunakan sebagai point to point ya, pakai frekuensi 2,4. Nah cuman sekarang saya udah rubah untuk access point voucheran juga, sama kayak yang tenda ini ya. Ini kebetulan saya gunakan ini untuk area yang jangkauannya agak lumayan jauh, radiusnya sekitar ya kurang lebih antara 80 sampai 90 meter ya dari titik access pointnya. Nah jadi yang semula dua router tenda dan CP300 Totolink ini saya gunakan sebagai PTP, sudah saya rubah, saya gunakan sebagai access point. Terus selain itu saya juga menggunakan ini nih Totolink ya, Totolink tipe N300RT. Ini keunggulan dari Totolink ini adalah dia bisa dual SSID. Jadi misalkan teman-teman buat setting misalkan di rumah klien digunakan buat PPOE ataupun statik, ini juga bisa digunakan sebagai access point voucheran. Jadi dua ganda, jadi penyebaran untuk voucher hotspotnya akan semakin luas menggunakan Totolink N300RT ini. Ini kalau menurut saya ini lumayan bagus ini bagus, recommended buat mempercabang atau memperluas access point buat voucheran itu biar lebih banyak ya, biar lebih merata ya. Ini terus selain itu saya juga menggunakan TP-Link tipe TLWR 840N. Ini yang hampir sekitar 80% ini ya, klien saya menggunakan tipe ini, dan ini settingnya juga sangat mudah, sangat simple ya. Jadi tapi ini saya gunakan buat statik ya, jadi enggak saya gunakan sebagai access point di setiap rumahnya, tapi saya setting sebagai static IP ya. Terus ada lagi nih saya juga menggunakan fiber optik teman-teman ya. Nah saya menggunakan fiber optik ini pakai Netlink. Saya menggunakan Netlink ini buat hub HTB juga HTB 3100 ya. Ini saya gunakan juga untuk sambungan ke rumah klien ya. Terus ada lagi yang buat hub ya. Ini ada, saya rata-rata semua menggunakan hubnya menggunakan Totolink ya. Kenapa saya pakai Totolink nanti saya jelaskan teman-teman ya. Ada juga sebagian yang menggunakan TP-Link juga ya, yang 8 port, ada yang 5 port. Nah
teman itu tadi sebagian dari alat lain saya gunakan. Nah selain itu masih ada nih, ada dua nih teman-teman nih. Nah teman-teman pasti tahu apa ini namanya. Ini adalah Mikrotik ya yang saya gunakan selama ini. Saya menggunakan Mikrotik RB750 Gear 3. Ini spare ya, ini spare. Jadi kalau misalkan ada yang kerusakan yang utama ini tinggal pasang aja di sini. Jadi semua device, semua alat yang saya pasang itu minimal saya kasih satu spare. Jadi suatu saat ada masalah, udah saya tinggal pasang aja. Jadi nggak usah nunggu lama-lama harus ya beli alat dulu atau alat apalah segala macam. Tapi udah ada spare partnya. Emang berat di ongkos, cuman kedepannya biar lebih simple, biar lebih mudah, biar lebih cepat penanganan, saya menggunakannya gitu. Jadi misalkan saya mau trial apapun, mau bikin sistem baru di Mikrotik, saya tinggal trial di sini. Kalau oke, baru nanti saya download di yang utama gitu. Sama sistemnya pakai RB ya. Kalau orang pada bilang apa ya namanya, roti kaleng-kaleng apa ya? Oh plastik ya. RB plastik ya. Oke. Nah, terus tadi saya kan dari tadi ngomong mengenai frekuensi 2,4. Yang ini tadi awalnya saya gunakan sebagai PTP, sekarang saya rubah menjadi access point. Nah, ini pasti teman-teman juga pernah lihat dan mungkin sangat familiar ya. Ini yang namanya kalau istilahnya ini radio ya. Radio ini speknya adalah Mikrotik SXT Lite 5. Ini versi yang paling lama, paling jadul. Mungkin kalau teman-teman nyari yang baru sekarang di websitenya Mikrotik, mungkin untuk yang tipe ini mungkin sudah tidak dijual, kayaknya mungkin sudah discontinue mungkin ya. Jadi mungkin udah tidak ada. Kalau mungkin ada, mungkin di marketplace yang second dan secondnya tipe SXT Lite 5 ini masih lumayan tinggi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman browsing di marketplace mungkin masih kisaran di atas 1 juta. Itu untuk harga secondnya. Dan untuk versi yang terbaru sekarang kan sudah ada SXT Lite 5 yang modelnya mungkin agak kotak kayak pipih gitu ya. Itu untuk versi yang barunya. Ini kalau yang versi itu saya belum pernah pakai, cuman kata teman-teman saya ya, itu lebih yang pernah menggunakan tipe SXT Lite 5 yang baru dengan yang lama ini lebih stabil ya pakai yang ini, pakai yang ini. Cuman saya nggak bisa memberi informasi apakah benar apa enggak, karena saya untuk yang tipe yang 5 saya belum menggunakan. Saya masih menggunakan tipe yang lama ini. Kebetulan saya dulu juga punya tipe yang lama ini, dan ini juga bagus teman-teman ya untuk kondisi kalau misalkan buat PTP radius kurang lebih jarak ya antara 5 km lah, itu masih mampu lah untuk gendong sekitar 50 Mbps ya. Dengan syarat untuk areanya luas ya, dan ketinggiannya ya kebetulan karena saya di perkotaan ya, maksudnya pada penduduk mungkin apa namanya, harus kalau pohon-pohon mungkin udah jarang ya, mungkin gedung-gedung tinggi. Ini SXT Lite 5 ini nanti ini rencana besok mau saya pasang buat mau nyoba nembak ke salah satu teman saya yang kebetulan ada di seberang perumahan ini ya. Jadi ada di kurang lebih jarak sekitar 3-4 km. Nanti saya mau coba ke sana menggunakan radio ini, dan saya mau belikan buat SXT Lite 5 yang baru. Saya mau trial juga hasilnya pakai mana. Nanti saya coba bikinkan video ya cara setting buat konfigurasi SXT Lite 5 ini. Sebenarnya untuk kalau ini kan masih level 3 teman-teman, masih level 3, jadi dia hanya bisa PTP, kecuali ini udah dirubah ke level 4, jadi nanti bisa dibuat AP bridge, jadi satu access point bisa stasiunnya bisa banyak ya. Tapi untuk beli lisensi dari level 3 ke level 4 juga lumayan kalau misalkan teman-teman beli ke Mikrotik ya. Kecuali ada teman-teman yang misalnya yang punya lisensinya bisa nawar-nawar harganya mungkin lebih murah. Oke, ini SXT Lite 5 ini 5,5 GHz ya, frekuensi 5 GHz. Nanti tinggal settingannya antara bridge dan station itu hampir sama kok teman-teman, jadi nggak beda jauh, hanya bedanya adalah nanti di selasnya dipakai bridge apa pakai station bridge. Nah itu teman-teman ya sedikit review mengenai
alat-alat yang saya gunakan selama ini, eh, ya kalau dihitung secara budget emang ya kerasa banget teman ya, cuman karena istilahnya ya sedikit demi sedikit ya, akhirnya terkumpullah beberapa alat yang saya gunakan selama ini ya, dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar sampai saat ini. Oke, mungkin itu aja review untuk malam hari ini teman-teman ya, sedikit bagi pengalaman lah buat teman-teman mungkin yang ingin istilahnya ingin mulai membangun suatu usaha voucheran internet, atau mungkin mau ya istilahnya mau share, berbagi pada tetangga sekitar kanan kiri tentang bagaimana men-share internet ya. Dan ya istilahnya untuk memulai sesuatu yang harus butuh perjuangan dan harus istilahnya ya step by step ya, kalau kita mau langsung istilahnya mendapat hasil yang bagus juga pasti kita harus memulai sesuatu itu dari nol. Oke, buat teman-teman yang sampai saat ini masih setia menonton channel Agus Putrawati, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru ketemu nih channel saya nih ya, channel Agus Putrawati ya, jangan lupa bagikan jempolnya dan jangan lupa subscribe ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton channel saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.